Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Andreas Lalomere, mahasiswa di program studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik di Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan seminarkan laporan kerja praktek saya dengan judul Analisis Kerusakan Rubber Coupling pada Mesin Utama Eskalator. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Jafri STMN, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua dosen penguji saya, Bapak Wenceslaus Bunganayan STMT dan Ibu Gusnawati STMN. Dalam seminar ini ada beberapa poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua gambaran umum perusahaan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kerja praktek, yang kelima analisis khusus, yang keenam atau yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, pendahuluan. Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diprogramkan oleh setiap mahasiswa di program studi teknik mesin dan di Fakultas Sains dan Teknik pada umumnya. Mata kuliah ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir dalam menempuh jenjang S1. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali setiap mahasiswa dengan keahlian praktis dalam situasi dan kondisi kerja yang nyata. Salah satu tempat yang dipilih mahasiswa untuk melakukan kerja praktek adalah di Mall Lipo Plaza Kupang. Mall Lipo Plaza Kupang merupakan pusat pembelanjaan terbesar yang ada di kota Kupang. Bukan hanya sebagai pusat pembelanjaan, tetapi juga merupakan kawasan rekreasi atau hiburan bagi masyarakat di kota Kupang. Mall Lipo Plaza Kupang memberikan dampak baik dalam bidang keteknikan, di mana sistem transportasi yang mempermudah konsumen pindah dari lantai satu ke lantai yang lain. Dalam kerja praktek ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan menganalisis sistem transportasi di gedung Lipo Plaza Kupang. Eskalator merupakan salah satu transportasi vertikal di Lipo Plaza Kupang yang berfungsi untuk mengangkut orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Untuk menjaga kenyamanan pengguna dan tidak merugikan pihak perusahaan, maka dilakukan analisis untuk mengetahui sistem perawatan yang sesuai standar. Oke, next, gambaran umum perusahaan. Mall Lipo Plaza Kupang merupakan pengembang dari operator mall terbesar di Indonesia yang didirikan oleh James Riyadi. Lipo Malls Indonesia membuka pusat pembelanjaan di Lipo Plaza di Indonesia bagian timur, tepatnya di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan resmi beroperasi pada tanggal 23 April 2015. Mall Lipo Plaza Kupang hadir dengan konsep superblok atau mixed use. Pusat pembelanjaan yang terdiri dari 4 lantai ini dibangun di area lahan seluas 1,6 hektar. Next, visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi perusahaan properti terkemuka di Indonesia dan regional dengan tekad untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik di semua bisnis dan senantiasa menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Misi, memenuhi kebutuhan setiap aspek kehidupan masyarakat dan mengembangkan produk-produk properti yang inovatif dan berkualitas. Gambaran teknologi permesinan yang digunakan. Di Lipo Plaza Kupang ada 10 teknologi permesinan yang digunakan. Yang pertama, AC split duct. AC split duct ini ada 100 unit. Tipe AC yang digunakan adalah merek Fuji Electric Air Cooled 10 PK. Lift. Yang kedua, lift penumpang.
ada 2 unit, lift barang juga ada 2 unit, eskalator ada 4 unit, travelator ada 2 unit, pompa air bersih dan filter ada 6 unit, submersible pump ada 10 unit, main pump hidran ada 2 unit, joki pump hidran ada 1 unit, dan generator set atau genset ada 5 unit. Oke, next yang berikut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi eskalator, cara kerja eskalator, bagian-bagian eskalator, dan karet kopling atau rubber kopling. Yang pertama, eskalator. Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor. Cara kerja eskalator. Cara kerja eskalator sebenarnya sederhana. Cara kerja eskalator sebenarnya sederhana, hanya saja eskalator membutuhkan bagian-bagian pendukungnya. Ada tangga, pegangan, rantai pemandu, roda penggerak, motor elektrik, dan pelengkap lainnya. Tangga yang digunakan pun bukan hanya tangga biasa, tetapi eskalator terbuat dari aluminium pracetak yang biasanya dilapisi dengan karet agar tidak licin diinjak orang. Tangga ini dilengkapi dengan 2 buah roda yang melekat di sepanjang rel. 1 roda atau well bagian atas tangga yang melekat pada rel luar atau outer rail yang berfungsi memandu tangga pada posisinya. Roda yang kedua atau return wheel melekat di atas rel dalam atau inner rail yang berfungsi sebagai tempat berjalannya tangga. Pegangan atau handrail merupakan tempat di mana pengguna memastikan dirinya aman. Pegangan ini bergerak sesuai gerakan tangga rantai pemandu melekat pada penggerak atau drive gear yang digerakkan oleh motor elektrik yang berfungsi untuk menggerakkan tangga eskalator. Saat motor elektrik berputar, puli atau sistem yang menghubungkan semua bagian akan memutar roda penggerak. Tangga akan digerakkan sepanjang relnya dengan bantuan tali pemandu. Pergerakan tangga akan sama dengan pergerakan pegangan tangan karena roda penggerak juga dihubungkan dengan handrail drive. Next, ini bagian-bagian eskalator. Ada motor eskalator, ada drive gear, ada handrail drive, ada handrail, ada step, ada rantai, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada gambar. Next, karet kopling atau rubber kopling adalah elemen mesin yang digunakan di setiap belt conveyor sebagai peredam mentakan atau sebagai bantalan agar tidak terjadi gesekan antara kopling. Jenis karet kopling yang digunakan pada eskalator dapat dilihat pada gambar. Warnanya hitam. Material jenis ini adalah polyester CSM SBR. Ukuran karet kopling yang digunakan di sini adalah karet kopling HB95. Kualitas karet kopling ini adalah kualitas yang paling tinggi, high quality, dapat bekerja pada temperatur 120 derajat Celcius. Next, berikut pelaksanaan kerja praktek. Pada pelaksanaan kerja praktek di Lipo Plaza Kupang ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, melakukan perawatan pada eskalator bersama teknisi bagian perawatan unit. Yang berikut, perawatan pompa. Perawatan pompa ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu mengganti bearing, membersihkan bagian-bagian dalam pompa. Yang berikut, perawatan AC. Perawatan AC ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pada gambaran pertama, dilakukan pembersihan pada evaporator AC split duct, yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada bagian evaporator.
Gambaran berikut ini melakukan pengecekan rutin pada saluran refrigeran dan juga tegangan arus yang masuk pada AC splitter. Next, lanjut pada analisis khusus. Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan kerusakan pada karet kopling. Adapun masalah penyebab terjadinya kerusakan yaitu yang pertama, terlambat mengganti karet kopling. Keterlambatan dalam mengganti karet kopling berdampak pada kerusakan bagian-bagian lain mesin eskalator, yaitu kerusakan pada rumah kopling akibat karet kopling yang sudah terabrasi yang memungkinkan terjadinya hentakan yang semakin besar sehingga menyebabkan rumah kopling rusak. Kerusakan ini terus berlanjut pada bearing dan rumah bearing motor eskalator. Penyebab keterlambatan dalam mengganti karet kopling yaitu karena bagian manajemen terlambat memberikan respon atau menandatangani laporan kerusakan yang disampaikan oleh teknisi. Yang kedua, ketidaksesuaian karet kopling yang digunakan. Ketidaksesuaian karet kopling yang digunakan pada saat mengganti karet kopling yang rusak dengan karet kopling yang baru. Karet kopling yang baru tidak seperti karet kopling standar yang digunakan sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar di bawah dari warna bentuk permukaan karet kopling. Next, masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dilakukan pembahasan tentang analisis kerusakan karet kopling atau rubber kopling pada mesin utama eskalator, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kerusakan karet kopling terjadi akibat keterlambatan mengganti karet kopling yang artinya tidak sesuai dengan standar perawatan. Yang kedua, penggunaan suku cadang karet kopling tidak sesuai dengan standar yang digunakan. Saran, pentingnya melakukan perawatan sesuai standar pada mesin utama eskalator dapat memperpanjang umur pakai atau mencegah kerusakan dini. Yang kedua, diharapkan pihak perusahaan dengan segera memesan suku cadang elemen mesin yang sudah tidak layak pakai agar tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen mesin lain. Sekian dan terima kasih.